Ya Mas, kalau minta maaf memang gampang Mas. Asal Mas tahu, saya di sini tuh cuman berdua sama ayah saya, dan saya sekarang harus sendiri kayak gini. Mas itu jadi orang jahat banget sih Mas. Kenapa Mas nggak hati-hati aja kalau di jalan? Kenapa harus menabrak ayah saya kayak gitu? Masihkah di sana kau endapkan rindumu hanya untukku? Pastikan semua tetap terjaga. Di belakang aman, di sini juga aman sih. Nggak ada yang terlihat aneh dan aktivitas-aktivitas warga di sini ya sewajarnya. Tidak ada yang boleh mengganggu aktivitas di dalam rumah ini. Apalagi mengganggu bos aku. Bisa bahaya tuh. Kalau sampai ada yang mengganggu aktivitas bos aku, nih, aku bejek-bejek dia. Kayaknya aku ngantuk deh. Oh, Adi? Oh. Ya, saya bos. mau keluar dulu ya. Baik, bos. Dan kamu tolong jaga rumah. Sendirian, bos, mau keluar? Iya, saya mau sendirian saja. Gak mau bareng sama saya, bos. Takutnya ada kenapa-kenapa terhadap bos. Gak apa-apa, saya bisa sendiri kok nyetir mobil. Waduh. Kamu tunggu di rumah aja, jaga rumah. Tapi, bos, sebaiknya bos sama saya. Gak usah tapi-tapian, saya mau sendirian. Baik, bos. Bagaimana aku mendapatkan informasi? Hati-hati, bos. Kalau ada apa-apa, hubungi saya, bos. Iya. Hati-hati, bos, di jalan, bos. Iya, kamu di rumah aja, jaga rumah. Kalau ada tamu bilang saja saya keluar gitu. Baik, bos. Gak perlu tahu kalau saya keluar kemana, keluar aja gitu. Baik, bos. Emangnya bos mau kemana? Gak usah banyak tanya, saya bilang. Iya, bos. Kalau ada yang tanya, keluar. Waduh. Terus kalau bos kenapa-kenapa di jalan, aku tidak bisa mendapatkan informasi. Aduh, bisa bingung nih. Bisa-bisa aku dimarahin gara-gara aku tidak bisa mendapatkan informasi, dan juga kalau bos itu kenapa-kenapa, aku juga yang bakalan dimarahin. Kalau rumah aman sih, kan warga-warga di sini nih pada sopan-sopan, dan warga-warga di sini itu takut terhadap aku. Jadi mereka tidak akan macam-macam. Atau aku ikutin aja. Cuaca kali ini ya nggak enak sama sekali. Enaknya nih kalau aku dateng ke rumahnya Ferry, terus aku bilang deh sama dia kalau aku lagi nggak enak badan, pasti dia akan perhatian sama aku. Secara kalau ngeliat pacarnya itu nggak enak badan, dia langsung 100% pokoknya langsung gercep perhatian loh sama pacarnya sendiri. Iya kan, kalau aku bilang tuh aku nggak enak badan, sayang aku lagi sakit, aduh nanti pasti aku dikasih obat. Obatnya itu uang. Emang bener deh, kalau dikasih obat uang, aku bakalan beli apa ya? Aku bakalan beli perhiasan deh. Kayaknya dia Mas Berlian tuh di mall lagi sel-selan ya. Waduh, gimana nih? Aku keluar ngikutin the bos, di rumah gak ada yang jagain. Kalau aku tetap di sini, bisa-bisa aku dimarahin sama Bu Vina. Gara-gara aku tidak bisa mendapatkan informasi yang baik terhadap bos. Bingung. Adi, Ya, Bu.
Mobil Ferry kemana? Kamu kok keluar nggak bareng sama Ferry sih? Keluar Bu, Pak Ferry keluar sendirian. Ferry keluar kemana? Kamu kok nggak ikut sama Ferry? Nggak tahu Bu, nggak tahu Bu. Kamu apa-apaan sih? Dia malah nggak tahu jawabnya. Kan aku perintahin kamu itu harus ikut Ferry kemanapun Ferry itu pergi, jangan sampai pergi sendirian. Terus kamu gunanya apa kerja di sini kalau kamu masih lelet kayak gini? Iya Bu, saya tahu Bu. Tapi saya sudah memaksa Bu. Saya dimarahin oleh Bapak Ferry. Terus kamu di sini tuh kerjanya apa? Meskipun kamu dimarahin Ferry, kamu itu harus pinter-pinter jawab, otak kamu tuh digunakan. Bu, saya sudah menjawab Bu, dan saya juga sudah memaksa Bu. Tapi Bapak Ferry tetap memarahi saya. Saya tidak boleh ikut Bu. Saya harus menjaga rumah ini. Dengerin ya. Aku bayar kamu untuk kerja di sini supaya kamu itu bisa pantau Ferry kemanapun dia pergi, dia mau bareng sama siapa, dia juga mau ngapain. Kamu itu harus tahu. Kalau kayak gini caranya, kamu itu nggak dapat informasi apa-apa. Kamu tuh mau lapor apa sama aku? Iya Bu, saya salah Bu. Saya salah tidak mengikuti Bapak Ferry. Loh, kamu cuma ngaku salah aja, udah gitu selesai, hah? Ya, harus bagaimana lagi? Sekarang kamu mau tanggung jawab, itu Ferry lagi kemana, lagi sama siapa? 24 jam aku nyuruh kamu supaya pantau Ferry. Kalau sekarang kamu biarin Ferry sendirian kayak gini, kamu bakalan gak ada laporan sama sekali. Iya Bu, mohon maaf Bu. Ambil motor kamu, sekarang kita susul Ferry. Baik Bu. Cepet! Bener ya. Aduh, aku gak mau ya kalau Ferry itu sampai kemana-mana. Ih, apalagi sama perempuan lain. Aduh, aku gak mau, aku gak rela. Aku nggak rela ya berbagi. Apa jangan-jangan Ferry itu ada disembunyiin dari aku nih? Kalau dia tuh nggak ada yang disembunyiin ya, dia tuh nggak bakalan pergi sendirian. Silahkan Bu. Kamu yakin kan bisa ngikutin Ferry, bisa dapetin informasi? Kalau kamu sampai nggak bisa dan kita ini sia-sia juga kita ngikutin Ferry, nggak ada jejak apapun, kamu aku pecat. Saya bisa Bu, saya bisa Bu. Ayo cepat jalan. Kalau nggak salah rumahnya masih ke sana deh. Ya udah, aku taruh di sini aja mobilnya. Aku jalan kaki aja. Kelilit hutang, mana tebusannya kayak gitu lagi, harus nikah sama juragan. Ya nggak mau lah, ngapain coba aku harus nikah sama juragan kayak dia itu. Yang ada kayaknya malah diselingkuhin mulu. Tapi takutnya malah orang itu lagi datang lagi ke sini. Tapi aku harus cari uang kemana coba? Hutang ayah sebesar itu, mana lagi bunganya? Ini sudah nunggak 2 bulan. Susah banget sih, ya ampun. Andai aja ya nggak kecelakaan, gak mungkin hidup aku kayak gini. Mana hutangnya banyak lagi. Harus cari uang kemana ya? Takutnya malah juragan itu datang lagi ke sini. Males banget diajak nikah, diajak pacaran. Apaan coba? Namanya juga orang sudah nggak suka masih dipaksa-paksa. Aduh, gimana ya? Hidup aku kok makin hari bukannya berkembang, malah menurun kayak gini. Musibah terus gak selesai-selesai. Tapi ya mau gimana lagi ya, namanya juga permasalahan hidup. Aku yakin suatu saat nanti pasti akan ada hikmahnya di balik ini semua. Tapi mau sampai kapan ya Tuhan?
Aku sudah tidak sabar untuk menemui kekasihku, yaitu Ega. Ega itu adalah kepanjangan dari separuh hatiku. Karena separuh hatiku udah aku tanam di dalam hati si Ega. Tenang sayang, berapa kali pun kamu menolak cintaku, aku bakalan tetap untuk mencintaimu. Karena di desa ini gak ada yang bisa menaklukkan hati seorang juragan seperti ini. Juragan tidak pernah mencintai orang lain. Juragan hanya mencintai dirimu. Lambat laun, kamu juga bakalan suka dan cinta sama aku. Aku bakalan terus memaksa kamu untuk menjadi istriku. Dan aku akan merubah nasibmu untuk menjadi lebih baik. Tidak menempati gubuk jelek itu lagi. Aduh, kan datang lagi. Males banget yang ngelajarin juragan satu ini. Neng Ega, Ya juragan, ada apa? lagi ngapain? Oh enggak, cuman bersih-bersih halaman aja, nggak ngapa-ngapain. Bersih-bersih aja, cantiknya udah kelewatan seperti ini. Apalagi kalau udah diajak kondangan, gak bakalan malu aku tuh. Sebentar lagi anaknya Pak Haji Munir mau menikah tuh. Gimana kalau kamu datang sama aku? Kan kita adalah pasangan yang sangat cocok, Ega. Aduh juragan, saya minta maaf. Saya kan sudah nolak juragan sudah beberapa kali. Masa iya sih juragan nggak paham juga maksud saya? Jangankan cuman menolak beberapa kali, kamu itu menolak aku dalam jangka 1000 kali pun, aku bakalan terus untuk mencintai kamu dan aku bakalan terus untuk mengejar kamu sampai ke negeri jiran pun. Aduh, mohon maaf ya juragan ya. Kan juragan sudah punya istri juragan sudah 2 juga. Masa iya sih juragan masih mau ngerayu saya terus? Gak enak dilihatin tetangga juragan. Takutnya Meskipun istri juragan ini dua sekaligus ya, aku itu tidak kurang bagi mereka. Aku selalu memberi dia uang dan aku selalu memberi dia uang belanja. Nafkah lahir batin selalu aku jalanin pada mereka. Ya tapi saya nggak bisa juragan. Saya harus ngomong berapa kali sama juragan. Kalau untuk masalah hutang nanti saya pasti lunasin deh. Asal juragan jangan ganggu-ganggu saya lagi. Saya malu diliatin sama tetangga. Loh. Takutnya saya dicap pelakor lagi. Kedatangan aku ke sini itu bukan mau menagih tanggungan kamu kepada aku. Kedatangan aku ke sini itu untuk melamar kamu supaya kamu itu bisa menjadi istri aku. Tenang aja Ega, aku bakalan merubah semua yang ada di sini dan semua yang ada yang nempel di tubuh kamu. Aku bakalan merubah semuanya untuk lebih baik dan lebih bagus. Niat aku itu bagus dan baik Ega. Aku itu selalu merindukan kehadiranmu menjadi seorang istriku. Aduh maaf juragan, saya nggak bisa. Sekali lagi saya mohon maaf banget juragan. Saya nggak bisa. Bisa. Duh mas, nih ya mas, saya jujur sama juragan sekarang. Saya itu sudah punya calon. Dan insya Allah minggu depan saya akan tunangan. Calon kamu seperti apa sih? Aku harus tahu dulu dong. Kalau calon kamu miskin, kalau calon kamu masih di bawah aku, kamu jangan nikah sama dia dong, nikah sama aku aja. Kan aku kaya di sini. Ya Ega, memang. aku bakalan menghapus semua tanggungan kamu setelah kamu udah menjadi seorang istri juragan terkenal yang ada di desa ini. Juragan, kan saya sudah bilang dari kemarin-kemarin bahwa sesuatu yang dipaksakan itu nggak baik. Saya kan nggak cinta sama juragan, saya nggak sayang. Saya sayangnya itu sama calon tunangan saya. Loh, sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Iya kan? Apa-apa yang dipaksakan itu akan berujung dengan kebaikan. Ya, akan berujung dengan kebaikan. Dengar? Aduh, mohon maaf juragan. Saya nggak bisa jadi istri ketiga juragan. Mending juragan cari wanita lain di desa ini yang lebih cantik daripada saya. Banyak tuh di sana ada, di sebelah sana juga ada juragan. Ega, kamu munafik ya? Aku itu mengajak kamu untuk kebaikan, untuk menikahi kamu. Kalau kamu tidak mau menikah dengan aku bakalan gusur rumah kamu dan kamu segera angkat kaki dari tanah ini. Ya jangan gitulah juragan. Nanti kalau rumah saya digusur, saya sama ayah saya
mau hidup di mana? Ya aku nggak mau tahu. Gimana? Aku itu nggak mau tahu kehidupan kamu. Dan kamu sekarang itu mempunyai dua pilihan. Kamu mau menikah dengan aku, atau kamu harus membayar semua tanggungan bapak kamu yang sebentar lagi mau meninggal itu. Hah? Ya udah gini aja Juragan, kasih waktu saya sekitar 1 bulanan. Nanti saya bakalan cari kerja dan bakalan lunasin semua hutang-hutang ayah saya kepada Juragan. Berapa kali mulut kamu itu meminta peluang untuk membayar utang kepadaku? Berapa kali? Hah? Aku sudah memberi peluang itu untuk kamu, tapi kamu menyia-nyiakan semuanya. Dan sekarang kamu mau minta waktu lagi untuk melunasi semua utang-utang bapak kamu. Ya kasih waktu saya kesempatan 1 kali lagi ya Juragan ya. Gak ada waktu untuk orang seperti kamu. Kamu sudah mau aku ajak bagus, kamu gak mau. Dan sekarang kamu cuma minta waktu lagi, minta waktu lagi. Hah? Apa sih yang kamu cari di desa ini? Hah? Aku udah orang termapan di sini. Aku udah orang terkaya di sini. Kenapa kamu masih tidak mau kepadaku? Ya kan saya nggak cinta sama Juragan. Hei, Masa iya sih Juragan mau maksa-maksa saya terus? Assalamualaikum. Permisi. Apa bener ini adalah rumahnya Pak Sakimin? Iya bener Pak, ada apa ya? Pertama-tama saya minta maaf sama kamu karena saya keadaan kondisi keluarga kamu seperti ini. Dan saya benar-benar minta maaf sama kamu karena saya tidak sengaja menabrak ayah kamu sampai ayah kamu ada di rumah sakit sekarang. Oh, jadi Mas yang sudah nabrak ayah saya sampai kayak gitu, sampai sekarat kayak gitu? Tapi saya bener-bener nggak sengaja waktu itu, bener-bener nggak sengaja. Tiba-tiba ayah kamu itu tiba-tiba motong jalan. udahlah Mas, kamu itu nggak usah bilang nggak sengaja. Jadi yang menabrak ayah calon istri aku itu adalah kamu, sehingga dia itu tidak bisa membayar tanggungannya kepadaku. Terus sekarang siapa yang mau membayar tanggungannya? Dia itu tidak kerja. Mas, dengerin saya Mas. Saya tidak bermaksud untuk menabrak ayah Mbak ini. Saya juga tidak mau ada kejadian seperti ini Mas. Dan saya minta maaf juga sekalian sama Mas sebagai calon suami Mbak ini. Dan saya juga sangat minta maaf sama Mbaknya karena saya sudah menyebabkan hal seperti ini Mbak. Asal Mas tahu ya, gara-gara Mas nabrak ayah saya jadi terlilit hutang. Dan mau nggak mau saya harus nikah sama juragan ini, padahal saya nggak cinta sama dia. Hah? Kamu udah tahu kan bahwasanya kita berdua ini sebentar lagi akan menjalankan sebuah pernikahan yang sangat sakral, ya. Jadi kamu saya akan tuntut untuk membayar semua tanggungan bapak dia yang ada di rumah sakit. Boleh? Iya Saya akan bayar semuanya. Masa harus saya? Jika Mbak ini karena terpaksa menikah dengan kamu, saya akan bayar semua dan saya akan lunasin semua. Lagi-lagi kota, kamu itu nggak usah menunjukkan taring kamu di sini ya. Orang yang paling kaya itu adalah aku, ya. Kamu itu sombong banget. Memangnya uang kamu itu berapa sih? Hah? Aku jadi pengen tahu. Hah? Seberapa besar uang kamu, ya? Atau kita mau adu kekayaan aja? Gak usah adu kekayaan Mas. Orang yang mengadu kekayaan itu adalah orang yang sangat sombong. Jadi saya tidak mau menjadi orang sombong. Lantas, kamu ngapain? Mau membayar tanggungan bapak calon istri aku? Hah? Mau ngapain? Hah? Telinga Mas tuh lihat atau nggak dengar apa? Saya merasa bersalah karena saya menyebabkan keluarga Pak Sakimin yaitu dilanda seperti kejadian seperti ini. Dan Mas memanfaatkan kesempatan dan kesempitan ini karena Bapak Sakimin sedang ada di rumah sakit sekarang kan? Ya betul. Karena aku selagi kaya, aku itu cerdas di sini. Sudah Mas, diam ya Mas. Saya ingin mengobrol dengan anak dari Pak Sakimin. Kamu siapa? Kok ngatur-ngatur aku di sini? Mbak, sekali lagi saya mohon maaf Mbak atas kejadian yang nggak disengaja. Saya juga nggak mau ada kejadian seperti itu Mbak, dan saya juga sangat bersalah. Ya Mas, kalau minta maaf memang gampang Mas. Tapi apa Mas nggak mikir gimana rasa sakit ayah saya di sana di rumah sakit? Gara-gara Mas tabrak ayah saya jadi sekarat.
Dan saya harus menanggung semua beban di rumah ini. Saya harus banting tulang cari uang buat makan sehari-hari, Mas. Asal Mas tahu, saya di sini tuh cuman berdua sama ayah saya. Dan saya sekarang harus sendiri kayak gini. Mas tuh jadi orang jahat banget sih, Mas. Kenapa Mas gak hati-hati aja kalau di jalan? Kenapa harus menabrak ayah saya kayak gitu? Maaf, waktu itu aku di dalam kondisi yang sangat ngantuk. Waktu itu juga sudah larut malam dan pandangan saya kurang jelas. Dan hal seperti itu terjadi. Tapi aku mau tanggung jawab kok. Aku akan membiayai semua biaya perobatan ayah kamu di sana sampai sembuh total. Dan aku akan bertanggung jawab sepenuhnya atas Mbak. Kenapa Mas baru sekarang kesini? Kemarin-kemarinnya Mas kemana? Maaf ya Mbak. Kemarin-kemarinnya saya masih trauma. Saya masih shock. Saya nggak habis pikir kalau saya hampir menghilangkan nyawa seseorang. Karena saya dalam kehidupan saya tidak pernah dalam kejadian seperti ini, Mbak. Kamu itu bukan trauma. Kamu itu takut. Karena kamu memang salah. Udahlah, kalau kamu memang mau membayar tanggungan keluarga si Ega padaku, bayar sekarang juga. Nominalnya 20 juta. Mampu kan? Hah? Gak mampu lah. 20 juta. Sekarang kamu bisa pergi dari sini dan jangan ganggu si Mbak ini. Aku hitung dulu dong. Kurang 50, aku bakalan balik lagi sini. Itu 20 juta. Pergi dari sini. Makasih bos. Sekarang Mbak bisa tenang dari laki-laki itu. Dia tidak akan mengganggu Mbak lagi. Tapi semisal kalau laki-laki itu mengganggu Mbak lagi, Mbak tinggal bisa menghubungi saya. Ya saya minta maaf, saya tadi sudah marah-marah sama Masnya. Tidak apa-apa, itu wajar. Emosi. Itu sangat wajar bagi seorang anak yang melihat kondisi ayahnya yang sekarat lagi di rumah sakit. Ya saya berterima kasih ya Mas. Mas sudah mau melunasi semua utang-utang ayah saya. Dan sekarang saya sudah lumayan cukup lega karena hutang-hutang ayah saya sudah lunas. Sekarang saya cuma tinggal mikir Mas gimana untuk mencari uang buat nafkah sehari-hari. Mas mau mampir dulu? Mau nggak Mas? Ya udah di sini aja. Kamu nggak usah terlalu mikir untuk masalah kehidupan kamu sehari-hari. Kamu bisa bekerja di tempat saya kok. Gajinya cukup lumayan. Itu sebagai rasa bersalah saya terhadap kamu dan keluarga kamu ini. Dan kamu nggak usah mikirin biaya rumah sakit yang berpuluh-puluh juta itu. Biar saya sendiri yang akan menanggung itu. Karena ini murni kesalahan saya juga. Karena saya dalam kondisi ngantuk. Tapi Mas, saya cuma lulusan SMA. Saya cuma bisa jadi pembantu aja di rumah Mas. Kalau diperbolehkan, saya mau. Ya, nggak masalah lulusan SMA. Nanti kamu kerja sambil kuliah. Nanti aku akan membiayai kamu untuk kuliah juga. Serius Mas, saya akan kuliah? Serius? Kamu bakalan kuliah? Ya, tapi kan ini, aduh, mending nggak usah deh Mas. Oh ya, kenalin. Ferry. Saya Ega Mas. Siapa? Ega. Ega. Ya, Nama yang indah dan cantik seperti orangnya. terima kasih. Alhamdulillah kamu sudah mau memaafkan aku. Aku sangat-sangat terima kasih sama kamu. Kemarin-kemarinnya aku tidak nyenyak tidur karena aku masih merasa bersalah sekali. Tapi sekarang sudah mempunyai jalan keluar seperti ini, aku sangat lega. Ya, saya juga minta maaf Mas. Saya sudah seuzon sama Mas. Saya pikir orang yang menabrak ayah saya itu nggak mau tanggung jawab. Makanya tadi saya marah-marah sama Mas kayak gitu. Minta maaf ya Mas ya. Nggak apa-apa, sudah biasa sebagai seorang anak akan melakukan hal seperti itu. Begitupun juga aku sebagai seorang anak melihat seorang ayahnya seperti itu bakalan marah. Mungkin marahnya akan lebih marah lagi seperti kamu tadi. Stop, stop. Ya Bu, bentar Bu.
Lebih dulu, Bu. Kenapa, Bu? Kamu tuh gimana sih? Itu tadi mobilnya Ferry kita cek nggak ada orang. Jelas-jelas mobilnya Ferry ada di situ. Otomatis ya Ferry itu nggak bakalan jauh dari sini. Iya, Bu. Ini saya mau keliling, Bu. Siapa tahu ada di sekitaran sini, Bu. Iya kan aku juga bilang kayak gitu Di. Pokoknya aku nggak mau tahu ya, kamu terus cari. Iya, Tapi Bu. Ferry ngapain ya? Kok ada di sekitaran sini? Kalau masalah itu saya nggak tahu, Bu. Ini saya mau keliling, Bu. Keliling sini. Loh. Terus kalau kamu keliling sendirian, aku mau sama siapa? Sama Ibu. Nah, kalau kayak gitu baru bener. Ya, Bu. Silakan naik lagi, Bu. Kamu tuh kalau kerja itu harus ada hasilnya dong. Dikit-dikit beli mobil, jangan beli motor. Waduh, Bu. Belum cukup, Bu. Saya ada tanggungan, Bu. Istri saya. Udah, jangan curhat. Stop. Iya, Bu. Astaga. Itu, Bu. Apa-apaan ini? Kamu kok ada di sini, Vin? Gimana aku nggak ada di sini? Kamu tuh keluar tanpa sama Adi. Ya aku khawatir lah. Tahu-taunya ya kamu lagi ngomong sama perempuan ini. Kenapa memangnya kalau aku keluar sendirian? Apa masalahnya? Adi udah aku suruh jaga rumah kok. Kenapa kamu bawa-bawa Adi? Saya dimarahin, Pak, oleh Ibu Vina. Aku sudah tahu. Kamu adalah bodyguard suruhan Vina kan untuk mengawasi aku setiap hari 24 jam. Apa-apaan sih Fer, kamu ngomong kayak gitu? Nggak usah asal ngomong. Bener kan apa yang aku katakan ini? Dia adalah bodyguard yang kamu suruh kan untuk mengawasi aku kan? Ya sebenarnya kalau aku nggak pakai seperti itu, kamu juga nggak bakalan terbuka kan sama aku. Jadi aku harus tahu dong sebagai pacar kamu yang super baik, yang super perhatian ini, aku harus tahu pacarnya itu lagi pergi kemana. Ini buktinya apa? Kamu lagi berdua sama perempuan. Aku di sini ada urusan ya. Kamu nggak tahu apa-apa. Lebih baik kamu diam. Nggak usah asal nuduh kayak gitu. Dan juga aku nggak suka ya. Setiap hari aku seperti di penjara kalau diawasin seperti ini. Kalau kita pacaran, itu dilandaskan oleh kepercayaan. Kalau kamu sudah tidak percaya sama aku, untuk apa kita mempertahankan hubungan ini? Percaya? Kamu bilang aku harus percaya sama kamu. Sedangkan kamu di belakang aku sama perempuan ini. Kamu jangan main tangan sama dia ya. Selama di sini masih ada aku, kamu jangan berusaha untuk menyakitin dia. Karena dia itu nggak salah apa-apa dan dia itu nggak tahu apa-apa. Sekarang aku tanya sama kamu, kamu di sini ngapain? Ngapain kamu berdua sama perempuan itu? Jawab. Pentingkah untuk kamu? Penting. Untuk apa? Hah? Kamu pakai tanya untuk apa Aku lagi? sudah bosan dengan hubungan yang seperti ini. Kamu itu selalu mencurigai aku. Kamu selalu mengikuti aku 24 jam. Kerjaan aku terganggu, pikiran aku juga terganggu. Ya ampun sayang, dengar. Aku lakuin itu karena aku perhatian sama kamu. Karena aku nggak mau kamu itu kenapa-kenapa. Jadi aku wajar dong kalau sebegitunya sama kamu. Cukup. Aku bukan anak kecil yang harus kamu jaga. Aku bisa sendiri, apa-apa sendiri. Bukan selalu kamu yang mengatur kehidupan aku. Aku merasa seperti ini. Kita itu nggak ada kecocokan sama sekali. Lebih baik kita sudahi hubungan ini. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Kamu tidak percaya sama aku kan? Untuk apa kalau kamu tidak percaya sama aku tapi kamu tetap bersama? Ferry, hati kamu di mana? Kamu ngomong kayak gitu di depan perempuan itu yang nggak aku kenal sama sekali. Jangan-jangan kamu udah terpaku ya sama perempuan itu? Kalau iya kenapa? Hah? Jadi kamu emang udah bohong sama aku? Jadi kamu emang udah ada hubungan sama perempuan itu? Dia tuh cuma perempuan desa yang nggak tahu apa-apa. Lihat dong, sapu yang dipegang dia tuh orang nggak punya. Ini kan rumahnya. Rumah udah mau roboh kayak gini. Terserah aku. Aku mau suka sama siapa dan aku untuk memilih siapa. Karena aku sudah muak dengan semua hal ini. Dan untuk kamu, Baik, Pak. sekarang ini kamu saya pecat, jangan bekerja lagi di rumah saya. Udah di. Puas kamu, hah? Sekarang aku tanya maksud kamu apa? Mbak-mbaknya ini salah paham. Mas Ah, Ferry ini. dia itu adalah calon aku dan aku tolongin aku sekarang ya. Dia itu sekarang akan menjadi istri aku Jadi istri? ya. Kamu mau jadi calon istrinya Ferry? Kenapa emangnya?
Ada yang salah? Gak ada yang salah kan? Bebas. Kamu lebih baik cari pria lain yang bisa kamu atur-atur, yang bisa kamu awasin 24 jam. Kalau aku nggak bisa. Nggak habis pikir ya aku sama kamu. Secepat itu ya kamu itu lupain aku, dan secepat itu kamu tuh cari pengganti aku dan bilang kalau dia tuh bakalan jadi calon istri kamu. Maksud kamu gimana, hah? Aku udah tahu lah ya kamu tuh seperti apa. Aku juga udah kenal kamu udah lama. Sekarang cuma gara-gara ini kamu mau nikah sama dia, sama perempuan desa kayak dia. Sudah cukup jelas kan? Sudah cukup jelas kan apa yang aku katakan? Sekarang masih tunggu apa lagi? Silakan pergi. Oh ya, aku emang mau pergi dari sini. Dan buat kamu ya, puas kamu sekarang, hah? Udah ngambil Ferry dari aku. Dasar perempuan desa yang lemah lugu kayak gitu. Kamu tuh cuma akal-akalan kamu kan, cuma ngapusi aja kamu. Mbak, saya minta maaf ya, saya nggak bermaksud buat merebut Mas Ferry dari Mbak. Tapi ya namanya juga cinta kan nggak tahu kapan datangnya, Mbak. Ya, saya minta Ngomong maaf. cinta lagi di depan aku sekarang. Kamu nggak perlu minta maaf sama dia. Ini murni kesalahan dia. Dia marah-marah di rumah kamu sendiri. Itu memang nggak punya aturan dan etika. Pergi dari sini, Vina. Aku emang mau pergi dengan dengerin aku. Dengan cara kamu memperlakukan aku kayak gini, dan wanita ini bilang cinta lagi, nggak ada tahu malunya kamu ya. Ayo Di, pergi. Baik, Bu. Mas, Cepet Di. ya apa? Biarin aja. Aku juga udah suka sama dia. Karena dia itu terlalu over menjadi pacar. Oh gitu. Makasih ya kalau kamu udah bantuin aku barusan. Aku nggak tahu kalau kamu tidak bilang iya ya, aku nggak tahu. Iya, sebenarnya saya juga bingung Mas harus jawab apa. Tapi berhubung tadi Mas bilang Mas minta bantu sama saya, ya sudah saya ngomong kayak gitu. Maaf ya Mas, saya Nggak masalah. kurang ini ngomongnya. Nggak apa-apa. Yang penting dia itu percaya kalau kamu itu adalah pacar aku sekarang. Tapi saya jadi nggak enak sama mbaknya Mas. Nanti mbaknya ada apa-apa, saya lagi disalahin. Nggak akan jadi terjadi apa-apa sama dia kok. Masalahku satu persatu udah selesai. Dan juga kamu juga yang bantu aku. Makasih banyak ya. Iya, saya juga makasih banyak Mas sudah bantuin keluarga saya. Ini sudah kewajiban aku. Karena aku yang membuat keluarga kamu jadi seperti ini. Oh ya, ngomong-ngomong, aku mau ke rumah sakit sekarang. Kamu mau ikut? Oh, kebetulan banget Mas, saya memang mau ke ayah saya, mau jenguk. Iya, aku juga mau ke ayah kamu kok. Oh, Ya udah kalau gitu bareng aja. Mobil aku ada di sebelah sana. oh, ya udah bentar ya Mas, saya naruh ini dulu. Ya. Ternyata wanita ini lembut banget ya. Untung aja dia mau maafin aku. Jadi aku sedikit berkurang rasa bersalahku. Ya udah Mas, ayo berangkat. Silakan. Ngomong-ngomong, Mbak itu tinggal sendirian di sini nggak takut? Karena kan ayah Mbak kan ada di rumah sakit. Sudah biasa sih Mas, semenjak ayah sakit ya saya hidup sendiri di rumah ini. Oh gitu ya. Dan nggak takut digangguin sama orang-orang seperti yang ngaku-ngaku juragan kaya itu tadi? Ya takut sih Mas, tapi mau gimana lagi, saya memang cuma tinggal berdua sama ayah saya selama ini. Jadi seperti itu Mas. Kalau Masnya sendiri sudah lama sama Mbak yang tadi? Aku sudah jalan 2 tahun lebih sama dia. Ya, tapi dia akhir-akhir ini sangat posesif banget sama aku. Dan aku juga udah tahu kalau dia itu mempunyai laki-laki lain di belakang aku. Maka dari itu, dia itu selalu mengawasin aku karena dia takut ditinggal oleh aku. Oh, jadi Mbaknya selingkuh? Ya, seperti itulah. Saya kira Mbaknya posesif karena memang sayang dan cinta sama Masnya sampai segitunya. Sewa bodyguard kayak gitu. Saya pikir memang tulus. Ternyata selingkuh ya Mas ya? Ya, seperti itulah kehidupan. Wanita itu tidak cukup dengan satu laki-laki. Dan mungkin semua wanita sama kayak gitu juga ya. Ya nggak semua sih Mas, tapi mungkin sekarang Mas masih belum ketemu aja sama yang pas.
Ya, saya doain deh semoga Mas cepat ketemu sama jodoh Mas. Amin, amin. Makasih ya doanya. Ya, Dan sama-sama. semoga aja ayah kamu cepat sembuh. Amin. Tapi kalau kata dokter sih sudah sedikit kemungkinannya Mas. Jadi ya saya cuma tinggal pasrah dan berdoa saja. Ega, kamu jangan pesimis seperti itu. Kamu itu harus yakin bahwa ayah kamu itu bakalan selamat dan bakalan sehat walafiat lagi. Iya sih Mas. Aku akan berusaha mendatangkan dokter-dokter terbaik untuk menyembuhkan ayah kamu itu. Walaupun aku harus mendatangkan dokter itu dari luar negeri. Ya makasih Mas sudah sampai segitunya Mas mau nolongin. Pokoknya Ega, aku cuma ingin minta sama kamu minta doanya yang terbaik dan berpikir secara rasional dan positif agar ayah kamu itu sembuh. Iya Mas, iya. Maaf saya akhir-akhir ini banyak pikiran Mas. Jadi ya lagi mumet aja pikiran saya. Ya udah, aku ngerti kok kondisi kamu dan pikiran kamu sekarang. Ya udah yuk, kita berangkat sekarang. Ya udah yuk Mas. Hei Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga.